Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo di segmen podcast Ramadan, dan bersama kita pada kesempatan kali ini adalah narasumber yang luar biasa yang tidak asing bagi kita. Dia adalah Ustadz Utsman Zaid Azzidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini kita mau tanya-tanya Ustadz, terkait dengan kita menjalankan Ramadan tahun ini begitu. Ketika kita menjalankan puasa begitu kan, kita mungkin masih bisa melihat orang-orang yang kemudian masih minum di jalan, kemudian makan di jalan dengan bebas, seolah-olah kita diminta untuk menghormati yang tidak berpuasa begitu. Nah, itu yang terjadi di negeri kita walaupun mayoritas muslim. Kita tidak bisa bayangkan kalau yang muslim itu minoritas begitu. Nah, tanggapan Ustadz sendiri seperti apa? Ya, jadi berkaitan dengan fenomena ini, sebenarnya di dalam konteks fikih Islam dan konteks masyarakat Islam ini memiliki cara pandang yang khas gitu ya. Bahwa memang orang-orang yang makan di jalan itu bisa saja mereka memang punya uzur, misalnya mereka sedang musafir, apalagi di kota-kota. Nah, dalam hal ini tentunya memang musafir mendapatkan izin secara khusus, mendapatkan rukhsah ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia membayarnya pada hari-hari yang lain di bulan yang lain. Ramadan itu. Betul. Akan tetapi para ulama memberikan penjelasan, andai pun dia seorang musafir, maka disunnahkan untuk tidak menampakkan, untuk tidak memperlihatkan, untuk tidak mengibrozkan atau mengizharkan dia makan, dia minum. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka menghormati bulan puasa itu sendiri. Jadi dalam rangka ikroman li syahri siyam, menghormati bulan puasa. Jadi kan ini bulan adalah bulan puasa. Kita tahu bahwa bulan puasa hal yang paling menonjol tentunya adalah menghindari makan dan minum. Meskipun puasa bukan hanya makan minum, sebagaimana nanti insya Allah akan saya sampaikan ya. Tapi hal yang paling menonjol dalam puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Nah, akan tetapi dalam hal ini fenomena seperti ini sebenarnya adalah fenomena yang sangat wajar sekali di dalam sebuah negara sekuler yang menganut kebebasan. Ya, tentunya begitu. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu, dalam hal ini berarti konteksnya adalah hukum Islam yang diterapkan, dan kemudian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup dengan hukum Islam, bukan hukum sekuler. Meskipun mereka adalah orang yang puasa, termasuk wanita yang sedang haid misalnya, atau sedang menyusui, mereka dianjurkan untuk tidak menampakkan makan minum mereka. Dalam rangka apa tadi? Ikroman li syahri siyam, dalam rangka menghormati bulan puasanya. Bahkan bukan orangnya tapi bulan puasanya. Jadi kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian sekarang itu dirasakan justru yang puasa harus menghormati yang tidak puasa, ini memang logika yang sangat terbalik sekali. Logika yang sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini adalah dampak dari kehidupan sekuleristik, kehidupan yang liberalistik, kehidupan yang serba
bebas. Nah, kita tahu bahwa negeri ini dan masyarakat pada umumnya ini kan menganut sebuah paham yang kita sebut dengan paham sekuler, paham kebebasan ya. Nah, di mana paham sekuler memisahkan agama dari kehidupan, ini berimplikasi negara tidak mau campur tangan tentang urusan masalah puasa, urusan masalah ibadah orang per orang. Jadi seperti itu. Kemudian yang namanya kebebasan ini ya sesuatu yang memang didewakan dan disucikan di dalam konteks demokrasi ya. Nah, sehingga ketika kita menjumpai orang kemudian biasa makan tidak merasa bersalah, minum tidak ada masalah, bahkan rokok sambil biasa begitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang itu merupakan keniscayaan dari sebuah negara sekuler, dari sebuah negara demokrasi. Nggak usah kita kemudian jauh-jauh mikir bagaimana kalau kemudian kaum muslimin itu minoritas di negeri ini. Jangankan minoritas, yang mayoritas saja udah kayak gini gitu kan ya. Karena apa? Karena di negeri ini yang diterapkan adalah sekulerisme. Yang menjadi panduan berpikir kebanyakan masyarakat itu adalah kebebasan. Sehingga disinilah kemudian akhirnya yang puasa mengalami dalam tanda kutip justru teror gitu ya. Teror dari mereka yang tidak berpuasa. Jadi seharusnya yang tidak berpuasa itu menghormati yang puasa, bahkan menghormati bulan puasa itu sendiri. Sementara ini malah kebalik gitu ya. Malah kebalik, orang yang puasa disuruh menghormati mereka yang melanggar hukum puasa. Bahkan bukan tidak punya uzur mereka itu sebenarnya kebanyakan ya. Tapi kita disuruh menghormati. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Tadi ternyata itu adalah akibat dari sebuah sistem yaitu sekularisme gitu. Betul ya. Nah, lantas apa konsekuensi atau akibatnya ketika kita menjalankan ibadah puasa tetapi sementara suasana masih menerapkan sistem di luar daripada Islam begitu? Ya, jadi begini, terkait dengan kita hidup di negara sekuler itu, negara demokrasi, negara yang menganut kebebasan ya, ini memiliki dampak-dampak yang tidak kecil, memiliki dampak-dampak yang bisa saja justru ini mengakibatkan puasa kita itu bisa dibilang tidak diterima atau kehilangan pahala, sia-sia gitu ya. Iya, bisa dibilang kalau dikatakan sia-sia itu bisa terjadi. Dalam hal ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini ya, raghima anfu rajulin adraka Ramadan tsumma qada wa lam yughfar lahu. Merugi sekali seseorang yang sempat berjumpa dengan Ramadan, tapi Ramadan itu berlalu sementara dia belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hadis ini memberikan satu penjelasan bahwa Ramadan ini sebenarnya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu obral maghfirah gitu ya. Jadi ampunan gitu. Iya, obral ampunan. Jadi seperti itu. Kalau di negara sekuler ada big sale, ada macam-macam gitu ya. Ini adalah besar-besaran Allah Subhanahu wa taala itu. Kesempatan luar biasa. Kesempatan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu ampunannya. Bahkan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini hadis riwayat Bukhari, ini sudah sering kita dengar ya kan ya. Nah, di saat yang sama hadis ini memberikan penjelasan bahwa ternyata ada orang-orang yang selepas Ramadan tidak mendapatkan manfaat atau mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari Ramadan itu, yaitu diampuni dosanya. Nah, begitu. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi tentang fenomena tidak dapatnya ampunan seseorang di bulan Ramadan. Nah, ada dua hadis ya. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan penjelasan tentang keutamaan ibadah puasa, begitu pula keutamaan qiyam Ramadan, yaitu tarawih ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya. Nah, pertanyaannya, enak sekali ini diampuni dosanya. Betul seperti itukah? Ternyata Nabi SAW memberikan persyaratan. Apa itu, Ustaz? Nah, di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim, Nabi SAW ketika menjelaskan tentang sholat 5 waktu itu menghapus dosa, Jumat dari Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya menghapus dosa selama 1 pekan, Ramadan berikutnya ke Ramadan tahun lalu, Ramadan ke tahun ini, Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini menghapus dosa selama 1 tahun yang berlalu. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan, idza jitunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar itu dijauhi atau ditinggalkan. Apa itu dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, di mana dalam hal ini ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi judulnya Al-Kabair. Kemudian ada pula yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan judul Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yang secara khusus disebut-sebut oleh Nabi SAW itu misalnya ada 7 dosa. Nabi SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, Nabi SAW menyebut-nyebut di antara 7 itu, selain durhaka, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah zina dan riba. Nah, zina dan riba ini sesuatu yang merajalela di dunia sekuler ya, yang disebut dengan riba ini bahkan menjadi urat dan akar dari ekonomi, itu kan. Ini yang disebut dengan riba. Tanpa riba ini nampaknya kehidupan ekonomi dalam kehidupan kapitalistik ini tidak jalan, tidak ada. Jadi sehingga berarti ekonomi kita ini berdiri di atas dasar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan dosa besar. Berarti kita puasa, tapi saat yang sama kita itu berada di dalam naungan sistem, yang sistem ini adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Karena riba ini termasuk dosa besar. Nah, jadi ini misalnya hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan bahwa puasa kita ini akan mendatangkan ampunan dari Allah, tapi ada catatan, nggak semudah itu ya. Ada catatan, apa catatannya? Yaitu adalah kalau dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Nah, pertanyaannya, dosa besar ini ditinggalkan atau justru diuri-uri? Nah, diuri-uri kan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di negara sekuler ya, namanya zina itu tidak diharamkan ya, tidak dilarang, tetapi cuma diatur. Ya, diatur itu artinya dibolehkan, tapi ada tempatnya gitu aja sebenarnya. Nah, sedangkan riba yang ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran disebut dengan muharabah lillah ya, mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali kepada riba setelah dia datang peringatan tentang haram riba, masih kembali lagi, maka diancam oleh neraka. Lalu Quran juga mengatakan mereka yang kemudian tidak mau berhenti dari riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak mau mengikuti, enggak mau melakukan berhenti dari riba, kata Allah, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalian harus tahu bahwa Allah dan Rasulnya menantang perang. Nah, jadi ini kan luar biasa dosanya. Nah, ini justru kemudian menjadi akar, menjadi fondasi ekonomi kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya puasa kita ini gimana nasibnya gitu kan ya, di negara sekuler. Nah, belum lagi ya, ini masih satu lagi hadisnya. Tadi kan saya bilang dua ya. Dua itu pokoknya dua. Tadi kan hadis-hadis yang mensyarah kira-kira begitu. Nah, yang kedua Nabi SAW mengatakan begini, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur
berkaul zur, berkata zur, mengatakan zur, wal amala bihi, dan mengamalkan pada zur, falaisa lillahi hajatun, Allah nggak butuh. Bahasa nggak butuh itu kata para ulama adalah ungkapan tidak langsung, maknanya Allah nggak nerima. Apa itu zur? Ya, nanti saya jelaskan ini tentang zur ya. Falaisa lillahi hajatun, Allah nggak butuh an yada'afi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak butuh dia meninggalkan makan minumannya, tidak butuh puasanya. Jadi bahasa tidak butuh itu maknanya Allah tidak akan menerima puasa. Pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud dengan hadis Nabi malam yada' qaulaz zur wal amala bihi? Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur wal amala bihi, dan mengamalkan pada zur. Nah, pertama adalah kata qaul itu sendiri. Nah, seringkali orang menerjemahkan kata qaul itu adalah maknanya mengatakan, gitu kan, mengatakan. Tetapi sebenarnya qaul itu kalau kita rujuk ke dalam bahasa Arab itu bukan hanya sekedar mengatakan secara lisan, tetapi lebih dari itu maknanya adalah sebelum mengatakan itu mengucapkan. Sebelum mengatakan itu meyakini. Ya, jadi oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian-pujian kepada mereka yang mengatakan doa-doa, alladzina yaquluna rabbana, mereka yang mengatakan rabbana. Itu bukan sekedar mengatakan, maknanya mereka meyakini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya kemudian mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucapkan kata la ilaha illallah maka dia masuk surga. Sebenarnya ucapan itu maksudnya apa? Tidak sekedar di bibir, tetapi menurut pengertian aslinya kata qaul yang diterjemahkan ucapan itu kembali kepada di sini keyakinan. Jadi aslinya orang mengucapkan itu sesuai dengan keyakinan, kan begitu. Siapa yang mengucapkan tidak sesuai dengan keyakinan itu namanya kan munafik, kan begitu ya. Bohong ya kan ya. Berbeda. Jadi seperti itu, antara dalam dengan luar itu beda. Nah, sehingga makna malam yada qaulal zur maknanya bisa dimaknai dua. Siapa yang tidak meninggalkan meyakini az-zur. Yang kedua, siapa yang tidak meninggalkan mengucapkan az-zur atau mendakwahkan az-zur atau mengatakan az-zur, wal amala bihi, dan mengamalkan az-zur, maka Allah tidak terima puasanya. Nah, pertanyaan sekarang az-zur itu apa? Sehingga kemudian menyangkut tentang keyakinan dan juga ucapan serta pengamalan. Az-zur itu dikatakan oleh para ulama, maknanya az-zur itu adalah al-jaur, yaitu al-mail, condong dari kebenaran, alias melenceng, alias bengkok. Jadi seperti itu. Jadi diddul haq, lawan dari hak itu az-zur. Nah, oleh karena itu az-zur sering diterjemahkan al-kadzib, dusta. Kenapa? Karena memang dusta itu lawan dari kebenaran. Dusta itu melenceng dari kebenaran, kan begitu. Tetapi sebenarnya kata az-zur itu cakupannya lebih luas daripada sekedar dusta. Nah, oleh karena itu maka begini, di dunia ini ada kedustaan yang nyata. Jadi misalnya begini, kalau teletong sapi itu dikatakan coklat, itu dusta apa enggak dusta? Dusta, gitu. Kalau puasa-puasa kita mengatakan ini coklat ini mas, gitu ya. Kira-kira ini dusta apa enggak dusta? Dusta. Itu namanya termasuk dari perkataan qaulaz zur. Oleh karena itu maka syirik itu juga termasuk qaulaz zur. Karena dia mengatakan yang tidak sebenarnya, yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan, itu dusta apa enggak dusta? Dusta. Misalnya patung dikatakan Tuhan, itu dusta kan? Ya, karena begitu. Oleh karena itu maka Allah pun mengatakan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kenapa kezaliman yang sangat besar? Ya, karena menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menempatkan uluhiyah, menempatkan ketuhanan, memberikan sifat ketuhanan kepada yang tidak layak menduduki Tuhan. Presiden aja kalau diberikan kepada orang yang tidak layak itu kezaliman, kan gitu ya. Lalu bagaimana dengan sifat Tuhan diberikan kepada yang tidak layak menjadi Tuhan, dan tidak ada yang layak menjadi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innasyirka la dzulmun adzim. Nah, dalam dunia hari ini ada namanya zur yang sangat besar, zur a'zam, zur akbar ya. Jadi apa itu? Demokrasi. Kenapa bisa? Loh iya, demokrasi kan mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Itu zur apa enggak itu? Dusta apa enggak dusta itu? Dusta harusnya. Dusta. Enggak, siapa yang pernah tahu suara Tuhan? Siapa yang pernah tahu keinginan Tuhan?
Kita tahu keinginan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara keinginan rakyat seringkali bertentangan dan berseberangan dengan keinginan Tuhan. Dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita katakan bahwa suara rakyat suara Tuhan. Ini zur, dusta. Belum lagi kemudian mengatakan dalam demokrasi dikatakan bahwa manusia itu memiliki hak untuk menetapkan hukum, menetapkan hukum halal haram, boleh tidak boleh, baik tidak baik, buruk atau jelek, mau dilakukan apa tidak mau dilakukan. Itu kan ketetapan manusia yang kita sebut dengan kedaulatan di tangan rakyat, kedaulatan di tangan manusia. Oleh karena itu dalam negara sekuler yang membuat hukum itu manusia tanpa merujuk kepada kitab, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Manusia telah dinobatkan jadi Tuhan, gitu kan ya. Jadi manusia jadi dinobatkan jadi Tuhan, kira-kira seperti itu konsep Baratnya ya, konsep Baratnya. Nah ini zur kan, jelas dusta itu. Kedustaan besar. Ya. Jadi menyatakan as-siyadah lisya'bi, kedaulatan itu milik rakyat dalam artian bahwa manusia itu berhak mengatur begini dan begitu terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu zur, itu dusta. Tetapi yang seperti ini justru didakwahkan, diserukan, dipropagandakan, dikampanyekan, diyakini oleh sebagian orang dan juga dipraktekkan di negeri ini. Jadi ini negeri zur. Karena bisa dibilang seperti itu karena demokrasi ini kan zur, apalagi kenyataannya demokrasi juga tidak pernah terwujud. Dari rakyat untuk rakyat, terus satu lagi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu kenyataannya pernah terjadi nggak sih? Tidak pernah. Nah iya gitu kan. Jadi ini zur ya. Jadi zur. Nah, Nabi SAW mengatakan man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang enggak mau meninggalkan untuk meyakini dan mengatakan yang zur ya, dan mengamalkan yang zur, maka Allah nggak butuh puasanya. Nah, bagaimana kita puasa di negara sekuler seperti ini ya? Dosa besar bertebaran di mana-mana. Kemudian kita dikungkung dengan sistem yang penuh dengan zur, ya kan? Kira-kira seperti itu. Maka puasa kita ini cukup terancam sekali gitu ya, terancam sekali. Maka kesimpulannya puasa di negara sekuler itu sesuatu yang tidak ideal. Jadi bukan berarti mana kita terus nggak usah puasa, bukan. Kita membutuhkan usaha yang sangat keras sekali dalam menjaga puasa kita agar kita bisa tetap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Tinggalkan semua dosa-dosa besar dan tinggalkan zur tadi itu. Mudah-mudahan dengan itu kita diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Jadi gitu Mas ya, kalau anggapannya begitu ya, afan wa iyyakum. Ternyata puasa kita selama ini terancam begitu, kita hidup di tengah negeri sekuler begitu ya. Sehingga solusinya adalah dengan kita meninggalkan zur tadi ya, dan dosa-dosa besar lainnya. Betul ya. Baik, itulah tadi pemirsa podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membawakan acara pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.